Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan tetap di rumah. Baik, berjumpa lagi hari ini bersama Miss Asri. Hari ini Miss Asri akan menjelaskan tentang pecahan, yaitu mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk desimal. Nah, sebelum mulai belajar, ada baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Oke, kita baca bersama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Semoga pembelajaran kali ini kalian mendapat berkahnya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk ya. Mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Itu yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Yang kedua yaitu pecahan campuran diubah menjadi bentuk desimal. Yang ketiga adalah bentuk desimal diubah menjadi pecahan biasa. Yang keempat, bentuk desimal diubah menjadi pecahan campuran. Kita masuk yang pertama ya. Pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Nah, ada dua cara kalau kita mau merubah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Cara pertama adalah dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, ratusan, atau 1000 dan seterusnya ya. Cara yang kedua adalah membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Nah, jadi kalian bisa memilih antara cara pertama atau cara kedua. Kita langsung ya akan membahas ke contoh soal. Oke, contoh soal pertama kita akan mengubah ya penyebutnya menjadi 10, 100 atau 1000. Ya, kita akan menggunakan cara yang pertama. Yang pertama, di sini ada soal. Tentukan desimal dari 1/4. Nah, bagaimana cara pertama? Cara pertama yaitu mengubah penyebutnya. Kira-kira menjadi berapa ya? Pertama kita lihat, dijadikan per 10 bisa tidak? 4 dikali berapa yang hasil 10? Tidak bisa. Lalu kita langsung carikan 4 dikali berapa yang hasilnya 100. Ya, penyebutnya. Oke, ternyata 4 dikali 25. Karena penyebutnya dikali 25, maka pembilang juga harus dikalikan 25. Ya, jadi hasilnya kita dapatkan 25/100. Nah, 25/100 kita rubah atau kita menjadi pecahan desimal. Teman-teman diingat ya, 25/100 karena per 100 otomatis itu ada 2 angka di belakang koma. Ya, langsung kita tuliskan 0,25. Seperti itu ya. Nah, jadi bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Itu untuk cara yang pertama. Kita coba ya untuk cara yang kedua. Sebelum masuk, kalian harus ingat dulu ya penyebutnya. Penyebutnya kalian mau rubah menjadi ke berapa? Apakah menjadi 10, 100, atau ribuan? Nah, contohnya penyebutnya 2. Berarti kita bisa mengalihkan per 10. Bisa 2 kali 5, 10. Atau 2 kali 50/100 artinya ya. Kemudian angkanya 4. Jika penyebutnya 4, maka kita harus mengalihkannya ke per 100. 4 dikali 25. Karena tidak bisa ya 4 dikali berapa yang hasilnya 10, tidak ada ya. Nah, kemudian begitu juga dengan 5 dan 10 ya. Kita harus cari penyebutnya agar dapat hasilnya menjadi 100. Begitu juga dengan yang ribuan ya.
Oke, kita lanjut ya. Kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Soalnya masih sama ya. Tentukan desimal dari 1/4. Nah, caranya bagaimana membagi pembilang dengan penyebut sampai habis. Pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 4. 1/4 itu sama juga dengan 1 dibagi 4. Ya, maka kita tulis. Nah, teman-teman, karena 1 dibagi 4 itu tidak bisa, maka di belakang 1 itu ditambahkan 0 ya. Kemudian kita tulis 0-nya. Tulis 0 pada tempat bagian hasil. Kemudian lanjutkan dengan pembagian biasa. Ya, karena kita sudah menambahkan 0 di belakang 1, otomatis 0 di atas kita jadikan hasil. Jangan lupa dikasih koma. Ya. Setelah itu baru kalian lakukan membagi dengan cara yang biasa. 4 dikali berapa yang hasilnya 10? Ternyata 4 dikali 2 sama dengan 8. 2 hasilnya 8. Ya, itu 2 pembaginya, perkaliannya 4 kali 2 hasilnya 8, ditaruh di bawah 10 ya. Kemudian 10 dikurang 8 sama dengan 20. Kok 20 bukannya 2, Miss? Nah, kalian ingat karena 4 ya dibagi 4 dikali berapa yang hasilnya 2 itu tidak ada ya teman-teman. Jadi kita harus menambahkannya tetap 0 ya, sehingga menjadi 20. Baru kita lanjutkan 4 kali berapa yang hasilnya 20. 4 dikali 5 sama dengan 20. Nah, 20 dikurang 20 sama dengan 0. Jadi bentuk desimal dari 1/4 adalah 0,25. Ya, kalian harus ingat-ingat ya bahwa bentuk pecahan desimal dari 1/4 itu memang 0,25. Paham ya? Sama bukan dengan cara pertama maupun cara kedua. Kalian boleh pilih cara mana yang kalian anggap mudah atau kalian kuasai. Kalau kalian menguasai cara 1 dan cara 2 itu lebih bagus. Kalau kalian bisa menggunakan cara pertama tidak apa-apa, atau menggunakan cara kedua juga tidak apa-apa. Yang penting adalah kalian harus menguasai dari salah satu cara ini ya. Kita lanjut ya. Nah, ada soal kedua nih. Kita akan mencoba cara pertama dan cara kedua juga ya. Oke, soalnya adalah tentukan desimal dari 3/8. Cara pertama masih sama. Kita ubah penyebutnya. Kira-kira dijadikan per 10 bisa? Tidak bisa. Per 100? Tidak bisa. Otomatis ya harus penyebutnya harus hasilnya 1000. Nah, kita ingat 8 kali berapa yang hasilnya per 1000? Ternyata 8 dikali 125. Karena penyebutnya dikali 125, maka pembilangnya juga sama, harus dikali 125. Sama dengan 375 per 1000. Ingat ya teman-teman, per 1000 ada 3 angka. Maka kita hitung dari belakang dari 375. 1, 2, 3. Nah, tepat di angka 3. Lalu kita kasih koma. Jadi bentuk desimal dari 3/8 adalah 0,375. Oke, itu cara pertama. Kira-kira sama nggak dengan cara kedua? Sama ya teman-teman. Nah, cara kedua adalah dengan membagi pembilang dengan penyebutnya sampai habis. Caranya masih sama ya. Oke, caranya adalah 3/8. Sama juga dengan 3 dibagi 8. Oke, nah ingat, karena 3 dibagi 8 tidak bisa, kita tambahkan 0. Ya,
tambahkan 0, lalu kita tulis ya, di atasnya juga tambahkan 0. Menjadi 30. 30 dikurang 0 sama dengan 30. Ya, kemudian kita cari perkalian berapa yang hasilnya 30. 8 kali berapa? 8 kali 3 sama dengan 24. 3 ditaruh di atas sebagai hasilnya. Kemudian hasil dari 8 kali 3 sama dengan 24. Kita taruh, letakkan di bawah 30. Lalu kita kurangkan. 30 dikurang 24 adalah 6. Ingat, kita tambahkan 0-nya. Oke, kita lanjutkan. 8 kali berapa ya hasilnya? 60. 8 dikali 7 sama dengan 56. Kita kurangkan. 60 dikurang 56 sama dengan 4. Kita tambahkan 0-nya lagi. Kita cari lagi. 8 kali berapa yang hasilnya? 40. Ternyata 8 dikali 5 sama dengan 40. Berarti 40 dikurang 40 sama dengan 0. Jadi bentuk desimal dari 3/8 adalah 0,375. Sama bukan hasilnya? Jelas ya, sama. Oke, kemudian yang kedua adalah pecahan campuran. Kita akan rubah menjadi bentuk desimal. Nah, bagaimana caranya? Masih sama. Cara pertama yaitu memisahkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Lalu bilangan pecahannya diubah menjadi bentuk desimal. Jadi bilangan bulatnya kita pisahkan ya. Lalu pecahannya kita rubah menjadi desimal. Cara yang kedua adalah mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu setelah diubah menjadi pecahan biasa, diubah menjadi pecahan desimal. Kita masuk ke contoh soal ya. Nah, ini soal ketiga. Kita akan mengerjakan cara pertama dan cara kedua juga. Cara pertama yaitu memisahkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Lalu bilangan pecahannya nanti akan kita rubah menjadi bentuk desimal. Pertama, soalnya adalah tentukan desimal dari 2, 3/5. Pertama-tama kita pisahkan dulu mana yang bilangan bulat dan mana yang bilangan pecahan. Oke, baik. Nah, seperti ini ya. 2 3/5 kita pecah. 2 ditambah, artinya itu ya 2 3/5 itu sama juga dengan 2 ditambah bilangan pecahannya berapa? 3/5. Kemudian 2-nya tetap ya tidak dirubah karena kita akan merubah yang bilangan pecahannya terlebih dahulu. 3/5. Nah, 3/5-nya kita rubah. Ingat, antara pembilang dan penyebut harus dikali atau dibagi dengan angka yang sama. Ya, 3/5 kita kalikan 2, maka 5 juga dikalikan 2. Kenapa dikali 2? Karena 5 kita rubah menjadi per 10. Ya, 5 dikali 2. Kalau jadikan 100 bisa nggak? Bisa. Coba kalian coba ya. Nah, 5 dikali 2 sama dengan 10. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi, pecahan 3/5 itu sama dengan atau senilai dengan 6/10. Kita tuliskan. Jadi, 2 ditambah 6/10 sama dengan 2 ditambah 6/10 itu kita bagi ya, dirubah menjadi desimal. 6 dibagi 10. Karena satu angka ya per 10, 0 itu ada 1, berarti kita kasih langsung koma di depan 6 karena angkanya juga hanya 1, 6 ya. Jadi 0,6. Berapa? 2 ditambah 0,6 kita gabungkan kembali menjadi 2,6. Gitu ya. Nah, itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua. Cara yang kedua adalah memisahkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Lalu pecahannya diubah menjadi bentuk desimal. Masih sama soalnya ya.
2/3/5. Nah, kita ubah dulu bentuk pecahan menjadi pecahan campuran nih. Jadi pecahan biasa dahulu. Ya, 2/3/5. Caranya seperti sebelum-sebelumnya ya, kita rubah. 5 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 13/5. Nah, 13/5 ini kita rubah. Ya, kita rubah 5 kali berapa? Yang hasilnya 100 atau 10. Ternyata bisa dikali 2 supaya hasilnya per 10. Boleh ya. 5 dikali 2, cari yang paling kecil dulu ya. Per 10 dulu kita cari. Oh, ternyata bisa 5 dikali 2 sama dengan 10. Lalu 13 dikali 2 sama dengan 26. Ya. Nah, setelah itu baru kita langsung kita ubah menjadi desimal. 26/10. Itu sama aja 2,6. Dari mana 2,6? Kok komanya ada di angka 2? Ya, karena per 10. Per 10 itu satu angka di belakang koma. Ya. Oke, jadi pecahan desimal ya dari 2/3/5 itu sama, hasilnya 2,6. Oke, kemudian kita masuk ke soal yang keempat. Nah, tentukan desimal dari 2/3/4. Cara pertama kita pakai. Pertama kita pisahkan bilangan bulat dan bilangan pecahan. 2 itu adalah bilangan bulat, berarti 2 ditambah bilangan pecahannya adalah 3/4. 2 ditambah 3/4. Sama dengan 2 ditambah 3/4 kita rubah menjadi per berapa? Nah, kita rubah ya, kita rubah menjadi 3 dibagi 4. Ya, caranya hampir sama ya. Kita dapatkan 0,75. Oke. Nah, sama dengan 2 ditambah 0,75 kita gabungkan antara bilangan bulat dan bilangan desimal. Yang 0,75-nya nih. Ya, berarti 2,075 digabungkan menjadi 2,75. Jadi desimal dari 2/3/4 sama dengan 2,75. Nah, perlu kalian ingat nih triknya ya. Kalau ada bilangan bulat, dia pasti adanya di depan hasilnya nanti. Ya, 2, nah, kita tinggal cari 3/4-nya, berarti 0,75. Berarti kita tambahkan 2,75. Seperti itu. Ya, kemudian kita masuk ke cara kedua. Cara kedua, nah, kita akan mengubah bentuk pecahan campurannya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Ya, caranya masih sama. 2/3/4 kita rubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 2 ditambah 3 sama dengan 11/4. Jadi pecahan dari 2/3/4 sama dengan berapa? Ya, 11 dibagi 4 terlebih dahulu ya. 11 dibagi 4 berapa? Caranya sama. Ya, seperti pembagian biasa. Kalau ini tidak perlu ditambahkan 0 ya, karena 4 ya dikali berapa yang hasil 11 itu ada, atau 11 dibagi 4 itu ada ya. Oke, ternyata 4 dikali 2 sama dengan 8. 11 dikurang 8 sama dengan 30. Nah, kita cari kemudian 4 kali berapa yang hasilnya 30? 4 kali 7 sama dengan 28. 30 dikurang 28 sama dengan berapa? Ya, 20. Ya, lalu kita cari 4 kali berapa yang hasilnya 20? 4 dikali 5 sama dengan 20. Seperti itu ya. Jadi 11 dibagi 4 sama dengan 2,75. Nah, cara pertama dan cara kedua sama ya. Kalian boleh pilih mana yang cara kamu anggap kuasai. Nah, kemudian selanjutnya adalah
kita akan mengubah bentuk desimal menjadi pecahan lain. Oke, seperti apa sih? Nah, bilangan desimal dengan satu angka di belakang koma menjadi pecahan per 10. Ya, tuh. Kemudian ya, bilangan desimal dengan dua angka di belakang koma. Jadi ketika sudah koma, kalian lihat angkanya ya. Ada berapa? Ada 1K, ada 2K, ya. Kalau ada dua angka di belakang koma, itu kita rubah menjadi per 100. Nah, kalau bilangan desimal dengan 3 angka di belakang koma, itu menjadi pecahan per 1000. Ya, contohnya nih. Oke, ubahlah 0,25 menjadi pecahan biasa. Lihat, ada berapa di belakang komanya? Ada 2, yaitu 2 dan 5. Ada 2 angka ya, 2 angka setelah koma. Nah, artinya apa? Nah, artinya kita bisa menyelesaikan karena ada 2 angka di belakang koma. Kita pembaginya adalah per 100. Ingat ya, berarti 0,25 sama dengan 25 per 100. Oke, sama dengan 25 per 100 disederhanakan. Kalau disederhanakan berarti kalian harus membagi. Ingat ya, kalau disederhanakan berarti kalian harus membagi. Membagi dengan angka yang sama untuk pembilang maupun penyebut. Oke, karena di sini 100 bisa dibagi 25, maka pembilangnya juga sama, 25 dibagi 25. Ya, 25 dibagi 25, 100 dibagi 25, 4. Jadi hasilnya adalah 0,25 sama juga dengan pecahan biasa, yaitu 1/4. Ya, nah kita lihat ya, ada 2 angka di belakang koma, makanya per 100. Kemudian kamu sederhanakan ya. Ingat, kalau sederhanakan berarti diapakan? Dibagi. Oke, kita lanjut nih soal selanjutnya. Ubahlah 2,5 menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, cara menyelesaikannya adalah 2,6 sama dengan ada berapa berapa angka setelah koma? Ternyata ada satu angka. Kalau satu angka berarti dibaginya per 10. Berarti 26 per 10. Kita cari 10 dibagi berapa? Disederhanakan. Ya, disederhanakan 10 ya. Dibagi berapa? Dibagi 2. Berarti atas juga harus dibagi 2. Cari angka yang bisa dibagi baik pembilang maupun penyebut. Ya. Nah, kemudian 26 dibagi 2 sama dengan 13. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Hasilnya 13 per 5. 13 per 5 bisa kita sederhanakan lagi. Ya, menjadi pecahan campuran. Kalau 13 per 5 ini pecahan biasa ya. Kita bisa sederhanakan lagi. Kita cari 13 per 5 menjadi pecahan campuran. Yaitu menjadi 2, 3 per 5. Oke, sampai sini ya. Kalian pahami lagi ya. Kalau kalian masih belum hafal, kalian bisa lihat buku matematika kalian, buku cetak ya. Kalian bisa pahami, lalu kalian bisa kerjakan latihan soalnya. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai berjumpa kembali bersama Miss Asri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.